Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal asesmen 1 materi kelas 10 kurikulum merdeka. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama adalah dimensi dari besaran daya yang tepat adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu persamaan dari daya. Nah, daya itu persamanya adalah energi dibagi dengan waktu. Nah, untuk energi, kita bebas mau pakai energi apapun ya adik-adik. Jadi di sini saya mau coba pakai energi potensial yang persamanya adalah MGH. Kemudian dibagi dengan T. Kemudian tinggal kita ganti aja ya satuannya. M ini massa, satuannya adalah kilogram. Kemudian G, satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. G itu dia meter per sekon kuadrat, atau bisa kita tuliskan menjadi meter sekon min 2. Jadi dia naik ke atas. Kalau naik ke atas jadi pangkatnya negatif maksudnya. H itu satuannya adalah meter, dibagi waktu satuannya adalah sekon. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan aja persamaannya. Kilogram tetap ya, kemudian meter dikali dengan meter, hasilnya adalah meter pangkat 2, lalu sekon pangkat min 2 dibagi sekon, berarti min 2 dikurang min 1. Ini pangkat 1 ya jatuhnya adik-adik, berarti sekon pangkat min 3. Kemudian tinggal kita ubah aja ke dimensi. Nah, untuk kilogram atau massa, dimensinya adalah M. Untuk meter atau panjang, dimensinya adalah L. Jangan lupa tuliskan pangkat 2-nya. S atau sekon, dimensinya adalah T. Kemudian pangkat min 3. Nah, tinggal kita cek aja dimensi mana yang tepat. ML pangkat 2, T min 2 ini salah. Ini L pangkat 3 salah ya. Kemudian ini juga L pangkat 3, L pangkat 3 ini salah. Berarti yang paling tepat itu adalah jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Satuan dalam SI dan dimensi dari besaran debit yang tepat adalah, nah untuk debit sendiri, persamanya adalah volume dibagi dengan waktu. Volume itu satuannya adalah meter pangkat 3, sementara waktu adalah sekon. Sehingga untuk satuannya ini adik-adik, sementara dimensinya bisa kita ubah kayak tadi. Nah, kalau diameter atau M ya, dimensinya adalah L. Kemudian sekon atau waktu dimensinya adalah T. Karena dia di bawah, kita pindahkan ke atas sehingga pangkatnya menjadi negatif. Tinggal kita cek yang tepat adalah yang A ya, meter kubik per sekon, dan L pangkat 3 T min 1. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Besaran gaya yang terdiri atas besaran pokok adalah yang A, panjang dan waktu, B, massa dan panjang, C, massa, panjang dan waktu, D, massa, panjang dan suhu, E, massa, waktu dan suhu. Nah, sekarang kita tulis dulu ya adik-adik untuk nomor 3, persamaan dari gaya. Gaya itu persamaannya adalah F sama dengan M dikalikan dengan A, di mana M itu adalah kilogram, A itu adalah meter per sekon pangkat 2 ya, atau bisa kita tuliskan menjadi MS pangkat min 2. Ini adalah satuannya. Nah, untuk kilogram ini menunjukkan besaran pokok dari massa, M ini besaran panjang, dan S ini adalah besaran pokok dari waktu. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Besaran turunan berikut ini yang mengandung besaran pokok massa, panjang, dan waktu adalah A. Gaya dan volume. Nah, kalau gaya jelas ya adik-adik ini benar ya. Kalau volume ini jelas salah. Kenapa? Karena untuk volume sendiri, ini saya tulis di sini adik-adik nomor 4. Untuk ini aja deh, ternyata ada ya. Untuk volume itu dia satuannya adalah meter pangkat 3. Kalau meter itu kan dia besarannya panjang. Ya, sementara di permintaan soal itu harus ada massa dan waktu. Jadi yang A ini salah. Kita lanjut yang B, berat dan momentum. Nah, berat atau W itu dia termasuk ke dalam gaya, sehingga dia memiliki dimensi dan besaran yang sama. Sehingga nanti W ini benar juga, dia mengandung massa, panjang, dan waktu. Nah, selanjutnya ada momentum. Untuk momentum, persamanya adalah P sama dengan M dikali V, di mana M itu adalah kilogram ya, V itu adalah meter per sekon, atau bisa kita tuliskan MS-1. Nah, ini sudah jelas ya, ini massa, panjang, waktu, sehingga jawabannya adalah yang C. Sorry, bukan ya, yang B, sorry. Berat dan momentum ya. Nomor 5, sebuah mobil bergerak selama 10 menit. Nah, ini berarti nilai dari T. 10 menit itu kita ubah ke sekon, caranya adalah dengan dikali 60. Hasilnya berarti 600 sekon. Lalu V-nya adalah 72 km per jam. Nah, ini kamu harus ubah dulu ya. 72 km per jam. Kamu ubah menjadi meter per sekon. Caranya adalah, pertama ya, kilometernya kamu ubah ke meter nih. Kilometer ke meter, caranya adalah kali 1000. 72 kali 1000 berarti 72.000. Selanjutnya, 1 jam adalah 3600 sekon. Nah, ini kamu tinggal tulis aja. Selanjutnya tinggal dihitung ya. 0 yang di bawah ini coret, yang di atas juga coret 2. 72 bagi 36 adalah 2, berarti ya 2 dan 01. Hasilnya berarti 20 meter per sekon. Lanjut, jarak yang ditempuh mobil terhadap jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam satuan SI berapa? SI ya. Oh ya, bener lah udah kita ubah ya tadi. Oke, langsung aja ya. S atau jarak itu adalah perkalian dari kelajuan dengan waktu. Berarti berapa nih tadi? 600 ya. Atau kita dari V aja deh, biar sama. V-nya 20. Waktunya adalah 600 ya. Nah, 2 dikali 6, 12. Nolnya ada 1, 2, 3. Berarti tambahin 3 nolnya. Jawabannya berarti 12.000 meter. Kita lanjut ke nomor 6. Mana ini? Ini oke, soalnya adalah momentum sudut diperoleh dari hasil perkalian jarak, massa, dan kecepatan. Satuan dari momentum sudut adalah, nah jadi untuk persamaan dari momentum sudut itu adik-adik, L sama dengan MRV ya, atau massa dikali dengan jarak dikali dengan kecepatan. Nah, untuk satuannya kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk massa itu adalah kilogram, jarak adalah meter, kecepatan adalah meter per sekon atau meter sekon pangkat -1. Oh, ini pakai per ya, kita ubah aja deh. Kita sesuaikan aja dengan optionnya. Berarti ini dia per sekon. Nah, sehingga nanti jawabannya adalah kilogram ya, ini meter pangkat 2 per sekon. Kilogram meter pangkat 2 per sekon ya, mana? Oh, yang D ya. Kita lanjut ke nomor 7.
Perhatikan beberapa pasangan besaran berikut. Pasangan besaran yang mempunyai dimensi sama ditunjukkan oleh angka. Nah, jadi kalau untuk mengetahui dimensi besaran mana yang sama, kamu cukup mengetahui satuannya aja dulu. Karena kalau seandainya satuannya sama, pasti dimensinya sama. Nah, kalau usaha dan daya, ini dia satuannya berbeda. Nah, kita bahas ya. Kalau usaha atau W, satuannya adalah joule. Sementara satuan dari daya itu adalah watt ya, atau juga sama dengan joule per sekon. Nah, dari sini aja kita bisa melihat kalau dia berbeda. Sehingga untuk option yang A ini salah. Kita lanjut yang B, energi dan usaha. Kalau energi dan usaha itu tepat ya adik-adik. Kenapa? Karena energi itu satuannya juga joule, usaha juga joule. Jadi kita tandain dulu yang kedua. Yang ketiga adalah massa jenis dan gaya. Kalau massa jenis itu kan dia rho ya. Rho itu adalah massa dibagi volume. Berarti kilogram meter min 3. Sementara kalau gaya tadi apa ya? Udah dibahas nggak sih gaya? Nah nih, gaya adalah kilogram meter sekon pangkat min 2. Beda ya adik-adik? Di massa jenis nggak ada waktu. Berarti yang ketiga salah. Yang terakhir adalah momentum dan impuls. Untuk yang momentum dan impuls atau yang D, momentum itu adalah massa dikali kecepatan ya. Berarti nanti dia kilogram meter sekon min 1. Impuls itu adalah F dikali delta T. F itu kan apa tadi ya? Gaya ya. Gaya itu kilogram meter sekon pangkat min 2. Kilogram meter sekon pangkat min 2. Berarti delta T waktu sekon ya. Nah, berarti dapat kelihatan nih kilogram meter sekon min 1. Sehingga jawabannya tepat itu adalah 2 dan 4. Tapi karena di sini kan dia minta dimensi adik-adik, jadi saya coba jelasin dulu deh yang 2 dan 4 ini dengan menggunakan dimensinya. Energi dan usaha. Jadi kalau untuk yang energi, mana dia? Oke. Nah, kalau untuk yang energi, ini saya jelasin di sini ya. Karena saya kan nggak jelasin cara dapetin dimensinya nih, jadi saya mau jelasin detail aja. Kalau energi itu, kita bebas sih mau mengambil energi yang mana. Karena untuk energi sendiri itu macam-macam adik-adik. Ada EK, energi kinetik, ada energi potensial. Nah, sekarang saya mau coba pakai persamaan dari energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Dimana setengah ini adalah konstanta, jadi kita nggak perlu mengganti besarannya. Kita cukup yang ini aja, satuannya masukin ya. Massa itu kilogram, V itu meter per sekon pangkat 2 atau meter sekon, V itu meter per sekon ya, atau meter sekon min 1. Dikuadratkan berarti jadinya kilogram meter pangkat 2 sekon min 2. Nah, ini berarti dimensinya M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, kalau untuk usaha, rumusnya adalah F dikali S. Nah, untuk dimensi gaya, saya ambil dari sini aja ya adik-adik, jadi nggak saya jelasin lagi. Untuk ini kan dia kilogram tuh, kilogram dimensinya berarti M, meter L, sekon T, berarti T min 2. ML T min 2. T min 2 ini punya gaya ya. Dia sekon, ini S jarak ya. Jarak itu kan meter. Sorry, kayaknya ada kesalahan deh. Oh iya bener, nggak ada yang salah, sorry. S ini kan jarak itu kan meter ya, berarti ini L. Nah ini L dengan L-nya tinggal kita kali, jadinya L pangkat 2, T min 2-nya tinggal tulis ulang. Nah kelihatan nih dia punya dimensi yang sama.
Kemudian yang 4 itu momentum dan impuls. Nah, ini tinggal saya masukin aja ya. Mana dia? Oke. Nah, nih. Momentumnya berarti kilogram itu M, meter itu L, sekon itu T. Berarti MLT-1. Ini juga sama ya, kilogram itu M, massa L, sekon T-1.